mendidik adalah membentuk manusia untuk menempati tempatnya yang tepat dalam susunan masyarakat tentunya, serta berperilaku yang proporsional sesuai dengan ilmu dan teknologi yang dikuasainya. Dalam mendidik seorang guru tentunya itu perlu yang namanya keteladanan. Lantas pertanyaannya nih, keteladanan yang bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang guru itu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Edu Karsim, satu channel yang ingin senantiasa berbagi tentang edukasi, baik bersifat pengalaman atau pengetahuan untuk dunia pendidikan, baik di sekolah ataupun di masyarakat. Oke, terima kasih yang mensupport saya. Silakan diambil jika baik, jika berguna, jika bermanfaat, dan jika tidak ada manfaatnya dan sia-sia, abaikan saja. Karena saya ingin senantiasa selalu berbagi dan belajar bicara tentunya. Oke, kita lanjut ya. Keteladanan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang pertama itu dalam bertutur. Dalam bertutur. Bertutur kata dan berperilaku tentunya. Guru itu hendaknya berhati-hati dalam bertutur kata dan berperilaku. Oke. Pilihlah kata-kata dan ucapan yang membangkitkan motivasi untuk peserta didik dalam belajar. Dan cobalah hindari pengucapan kata-kata yang mungkin dapat melukai hati peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua nih, teladan dalam ilmu. Apa sih maksudnya teladan dalam ilmu itu? Penguasaan ilmu. Dalam hal ini tentunya pelajaran yang diampu oleh seorang guru itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari profesi dari seorang guru tersebut. Guru itu seringkali dianggap oleh masyarakat sebagai manusia yang serba tahu, serba menguasai segalanya, dan serba bisa, anggapan masyarakat, anggapan orang banyak itu. Kendati pun tidak sepenuhnya itu benar. Namun demikian, jadikanlah julukan itu sebagai penyemangat dalam kerangka meningkatkan kualitas keilmuan kita. Oke. Kalau contohnya kita menghendaki siswa kita ini memiliki kegemaran yang membaca. Kegemaran tersebut haruslah dimiliki dulu dari seorang guru. Nah, dimulai dengan gurunya. Dengan kata lain, pembentukan watak siswa sebagai pembaca itu diawali oleh keteladanan guru tersebut dalam hal kecintaannya terhadap ilmu itu sendiri. Nah, intinya kalau guru tersebut ingin siswanya gemar membaca, awali dululah guru itu juga harus gemar membaca terlebih dulu, sehingga dilihat oleh siswa-siswa yang lain, oleh peserta didik yang lain. Gitu.
Yang ketiga, teladan dalam berpakaian. Penampilan guru kerap kali menjadi bahan perhatian dari banyak peserta didik, bukan seorang lagi. Sebagai seorang guru yang baik sejatinya tetap menjaga citra dalam berpakaian. Peserta didik menyepakati kesimpatiannya terhadap seorang guru itu dan ketertarikannya terhadap terhadap sosok seorang guru yang mampu berbusana rapi. Jadi guru itu harus berpakaian rapi, jangan acak-acakan. Bersih, sopan, dan tentu saja sesuai dengan kaidah dalam agama Islam. Meskipun pakaiannya itu sangatlah sederhana, guru yang baik itu ditengarai akan berusaha berpakaian yang layak dan pantas. Mengapa? Karena seorang guru itu adalah teladan. Sebaliknya seorang guru yang berpakaian sekedarnya, acak-acakan lagi, bahkan tidak mengindahkan etika berbusana, dipandang itu tidak akan patut untuk diteladani. Bagaimana memberi contoh? Gurunya juga acak-acakan misalnya. Oke, itu ya. Yang keempat. Keempat. Teladan tentunya dalam beribadah. Sebagai lembaga pendidikan, ya, sekolah dan madrasah itu tentunya erat sekali dengan nuansa kesopanan, nuansa yang beretika, moral, dan keagamaan. Kita menyadari itu betapa sulitnya mengembangkan kualitas akhlak dari peserta didik dan kepribadian dari peserta didik melalui pembelajaran. Mendidik melalui pembelajaran, baik pembelajaran dalam agama, dan pendidikan kewarganegaraan tentunya. Mata pelajaran tersebut selalu terjebak dalam bingkai kognisi, afeksi, dan psikomotorik, seringkali terabaikan. Dalam hal ini keteladanan guru dalam beribadah merupakan upaya yang strategis guna mengembangkan perilaku dari peserta didik. Nah, itu nanti para peserta didik itu akan melihat gurunya adalah seorang yang dewasa, yang telah mengenyam pengalaman, baik mengenyam asam atau mengenyam asam garam dalam beribadah tentunya. Pengalaman dalam hal beribadah dari para guru tentunya dapat ditularkan kepada para peserta didik. Memiliki kualitas, sehingga memiliki kualitas yang baik dan benar. Karena seorang guru itu menularkan cara beribadahnya yang baik dan benar. Akan menjadi, kalau seorang guru itu memberi teladan dalam hal keagamaan, itu akan menjadi penyulut, pemicu, dan timbulnya motivasi beribadah tentunya
daripada peserta didik. Tentunya kalau anak peserta didiknya ingin gemar beribadah, mulailah dari gurunya rajin beribadah, ikut jadi peserta jamaah sholat duhur di masjid sekolah, ikut jadi peserta sholat duha di lapangan. Nah, itu tentu saja akan menjadi pemicu daripada siswa itu dalam berteladan. Jadi kalau kita mampu memberi arti bagi pengemban akhlak dan kepribadian dari peserta didik melalui suri tauladan dalam hal beribadah, tentunya pandulah peserta didik untuk membaca doa bersama sebelum belajar. Jadi peserta didik itu dipandu berdoa sebelum belajar. Ajaklah mereka untuk mengerjakan bersama-sama sholat jamaah di musola atau di masjid sekolah. Dan tentu saja mereka diajak turut serta berpuasa di hari Senin ataupun Kamis. Dan tentu saja masih banyak bentuk-bentuk ibadah yang lain yang dapat dikerjakan secara bersama-sama dengan peserta didik. Oke, jadi pada intinya, jadi pendidik itu harus memiliki sifat keteladanan. Ada 4 yang dimiliki seorang guru dalam mencontohkan keteladanan. Oke, ini cara berbagi saya, ini mengingatkan saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.